Pada mulanya adalah unggahan video di kanal YouTube, di akun yang tertulis sebagai kanal ofisialnya Amin Rais. Tokoh reformasi yang lebih dari 1 dekade berada di pinggir kekuasaan, melepas narasi tentang moralitas. Tanpa kontrol, ia melontarkan kalimat yang mempersoalkan kriteria seorang pemimpin. Dengan seenaknya, Amin bilang, kepemimpinan sekarang tidak lagi lurus. Seenak jidatnya, penunjukan Letkol Teddy sebagai sekretaris kabinet, ia jadikan objek cibirannya. Menurut Amin, jabatan Teddy bukan sekedar masalah administrasi negara, tapi sesuatu yang dianggapnya terkait dengan standar moral. Amin, sosok yang disebut Gus Dur sebagai penipu sebanyak 52 kali, rupanya sedang berlagak bak polisi moral. Luar biasa, ia lupa di mana menyimpan rasa malu. Padahal, jauh-jauh hari, TNI sudah memastikan tak ada masalah dengan penempatan Teddy di sekretariat kabinet. Ngomongin tentang Letkol Teddy, itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya, ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya, Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran itu. Ya, saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik, saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul, pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacotnya terlalu banyak. Pernyataan Amin tanpa rem itu mudah dibaca. Itu adalah pintu masuk menyerang integritas istana. Efek domino yang bergulir di media sosial disambut pembenci Prabowo menjadi serangan personal yang brutal. Ini bukan kali pertama Amin bermain di arena delegitimasi moral. Sejarah tak berdusta. Amin adalah arsitek di balik kejatuhan Presiden keempat, Gus Dur. Ketika itu ia juga mengembuskan narasi moralitas dan integritas dalam skandal Bulog Gate dan Brunei Gate untuk menghantam Gus Dur. Amin memang tak pernah absen menjadi duri dalam daging di setiap rezim, mulai dari SBY hingga Jokowi. Pola yang digunakan selalu sama. Amin akan mengambil posisi sebagai penjaga guru moral. Ia menempatkan dirinya laksana manusia tanpa cacat. Dalam konteks terkini, Amin menjadi sosok paling bersemangat untuk meruntuhkan kewibawaan Prabowo. Serangan kepada Teddy adalah pengulangan metode lama dengan target baru. Isu moral yang dikemas Amin bukan tanpa alasan. Serangan ini memiliki tujuan jelas. Di masyarakat yang sebagian besar masih menjunjung nilai moral, tudingan Amin adalah instrumen efektif untuk merusak reputasi seseorang. Ini adalah upaya mendelegitimasi figur maskulin militer pada diri Teddy, sekaligus upaya merusak citra Prabowo. Kenapa isu moralitas menjadi senjata utama Amin? Ini adalah eksploitasi budaya konservatisme atau moral panic. Amin memahami isu ekonomi terlalu teknis untuk rakyat awam. Dan isu moralitas adalah amunisi penghancur instan yang emosional. Amin sedang menciptakan kegaduhan moral. Tujuannya adalah dehumanisasi dengan merusak citra Teddy. Amin sedang menurunkan wibawa militer di jantung kekuasaan. Ia ingin membangun persepsi bahwa istana telah mengalami dekadensi fatal, jahat. Tapi Teddy bukanlah sosok bocah ingusan. Sebagai Kopassus, mentalnya terlalu kokoh diusik isu murahan. Di balik keriuhan fitnah, Teddy tetap berada dalam barisan, memilih untuk tidak bersuara, membiarkan fitnah menjadi busuk dengan sendirinya. Sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, pun hanya bergerak dalam koridor yang semestinya dilakukan. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum.
yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE. Satu hal pasti, ketika argumen kebijakan tak lagi mampu diacak-acak lawan, politik segala cara seringkali menjadi senjata terakhir, dan fakta sejarah juga akan merekam. Politikus tua itu sedang kesepian akur di tengah gemuruh negara membangun negeri. Nah, Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya, saling menfitnah, ya. Seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah. Saya tahu persis bagaimana Teddy, ya, adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Men of our time.